Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program untuk tugas bab 3 nomor 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Perlidonia dari kelompok 4 dengan NIM 0801 128253 0009. Oke, langsung saja kita ke programnya. Pertama kita lihat dulu soalnya ya. Soalnya agak panjang. Tiga. Soal ini. Oke. Sini kita buat program kayak ini. Singkatnya. Langsung aja ya. Kita input dulu ini. Kayak biasa, struktur dari dari C++. Cangklong. Langsung ya. Sini kita untuk memasukkan dulu berarti integer ya. Membuat ada magnitudo, kita lambangkan dengan aja. Magnitudo, terus ada kedalaman gempa K, ada jarak J, ada status S, ada tinggi, ada wilayah. Ya, ada ya, habis ya. Oke, tadi kita siap siap out sini apa ya? Magnitudo gempa, magnitudo gempa, eh 0,10. Ini lagi. Dah nih ya. Berarti di sini cin eh n n. Oke, set out. Tulis aja ya. Ini biar dia kayak gini cetak dan ini nilainya di oleh user nanti. Berarti ini beritanya si out, fungsinya si out dan ini si in. Ini si out ke dalam gempa 0,700 itu si in dalam gempa jadi kan si out jarak panjang ke lantai kilometer. Jarak lagi di sini ada status gunung si out status gunung ya ini status gunung sebentar lagi suka ya langsung kayak gini. Oh, langsung kayak ini ya, langsung kayak gini. Terus backslash ini, backslash n ya cepet ya. Satu spasi satu tidak siaga, tidak aktif, tidak aktif. Coba lihat dulu output dan
Oppo kok. Oh, itu coba ya. Coba dulu. Bisa nggak? Ya, nggak bisa ya kayaknya. Oh ini yang ini udah ada dua. Nggak bisa nih. Ya bisa. Oke, gas kalau bisa. Lanjut. Nah jadi ini backslash n ini sebagai fungsi enter. Untuk mempersingkat sintaks biar tidak banyak barisnya, kita buat dalam satu baris saja. Backslash n, backslash n. So jangan dispasi ya. Kalau dispasi, ininya kayaknya nggak berfungsi nih si karakter khusus nih. Namanya karakter khusus. Backslash n ini dua di waspada. Waspada. Hmm. Berfungsi nih. Fungsi tetap fungsi ya. Sorry. Fungsi kayaknya. Hmm, 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 hmm. Dah, in apa nih? Status S ya. Oke, lanjut. Masukkan status gunung. Set out. Apa? Masukkan status gunung. Belum nih, belum. 1 sampai 4. Di sini ya. Selang. Oke. Oke, lanjut. Lu siap. Di sini dulu. Sistem tinggi deh. Wilayah. Wilayah. Seterusnya ya, sampai kita ke ini dulu. Yang di output layarnya dulu, biar nanti penjelasannya pada saat logika pemrogramannya. Ini lupa di itu.
Luas wilayah. Luas N ya. Hmm, ayo. Nggak perlu Mbak selesai sih. Nggak perlu sih. Soalnya di tempat ini nih. Masukkan jenis wilayah. 1 sampai 3. CNW. Oke, deh. Ya, ini masuk ke jasa pemrogramannya. So, sini eh, ada pengecekan data yang pertama yang tidak masuk akal. Berarti di luar sini ya, misalkan datanya tidak sesuai atau di luar sini, maka dia akan menampilkan data tidak valid. Oke, berarti kita tinggal if data yang sini. Jika M itu kurang dari 0, berarti ya, M kurang dari 0, berarti kalau ada salah satu saja, dia tidak valid. Sudah berarti kita pakai dan M lebih dari 10 dan dan K kurang dari 0 dan K lebih dari 700 dan lagi beda ya, ada batas ini ada batas 1 sampai 4, berarti jika S itu kurang dari 1 dan S itu lebih dari 4, ada lagi ya, ini tidak ada batas, ini ada wilayah 1 sampai 3, berarti W kurang dari 1 dan W kurang dari 3, lebih dari 3. Nah, oke. Maka dia akan mengeluarkan ini output berupa caps lock data tidak valid. Oke. Ini ya untuk perintah nomor 1. Terus perintah nomor 2, peringatan tsunami. Tampilkan peringatan tsunami jika menjadi gempa kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Ini syaratnya. Arti kita tinggal masukkan jika dia ini, maka kita bisa masukkan ini. If ya, if, if. Selanjutnya, if lagi, selanjutnya. Misalkan dia ke sini, kalau dia if lagi, dia akan melakukan pengecekan enggak? Dia akan lanjut ya. Di sini else if, pada sini else if. Bisa kayak itu. Oke, lanjut ya. Else if, apa tadi? Magnitudo gempanya lebih dari sama dengan 7,5. Terus, ada lagi kah? Ini atau dan enggak. Tentukan dengan jika, berarti harus memenuhi syarat ini ya. Harus memenuhi semuanya. Kalau harus memenuhi semuanya itu pakai dan. K kurang dari sama dengan 70 dan hmm, dan J kurang dari sama dengan 100.
Lagi, daerah apa merupakan daerah pesisir. Daerah pesisir ya, dan wilayahnya W itu pesisir tadi, pesisir nomor satu ya, sama dengan satu. Oke. Hmm. Berarti dia akan mengoutput ini peringatan tsunami. Kayak mana di sini? Kayak peringatan tsunami caps lock. Hmm, tsunami. Sini peringatan tsunami tidak akan gempa. Dah, lanjut ya. Terus berikutnya. Gempa kuat. Jika tidak memenuhi syarat tsunami, berarti jika tidak. Ini jika iya, dia memenuhi tsunami. Jika tidak, dia lanjut ke pengecekan lagi. Apakah, nah, as if, apakah M magnitudonya itu lebih dari sama dengan 6,5 dan ngecek apakah syaratnya ini terpenuhi baru ya, dan kedalaman gempa itu kurang kurang dari sama dengan 110 K akan mengoutput yang namanya gempa kuat. Hmm, oke. Gempa kuat ya. Untuk aktivitas gunung berapinya ini ada yang dilakukan keempat, erupsi besar sebagai switch case. Ini juga bisa nggak pakai switch case juga nggak apa-apa. Di sini if ini udah di luar ya. Ini aja. If oke, if jika status gunung es berada pada level 3 berarti S sama dengan 3. Tampilkan peringatan erupsi besar. Ciot, erupsi besar. Erupsi besar. Jika status siaga, jika status siaga, aku boleh pakai gini ya. Nggak perlu else if. Jika status siaga, kali itu. Doce, status siaga tadi statusnya 2, 3. Status siaga 3. Status awas nih 4 itu awas. 4 erupsi, erupsi, erupsi. Hmm, dan ada dannya nih. Potensial dulu. Ada dannya nih. Dan ini ya, dan mana tadi? Dan tinggi kolam abu itu lebih dari 5.000 meter. Berarti T lebih dari 5.000. Ya. Hmm. Lanjut, siapin aja. C. Terus. Hmm. Nah, waspada. Waspada di sini 2 aslinya. Dan 1.000. Tampilkan aktivitas meningkat. Di sini diisi outnya. Aktivitas meningkat. Peringatan gabungan.
Gabungan, gabungan. Di sini saya tidak nambahin peringatan gabungan ya, karena minimal ngeluarin tiga, paling tiga. Langsung ke kondisi aman saja saya. Jika tidak ada kondisi berbahaya, tambahkan status aman. Berarti jika tidak ada status berbahaya ya. Hmm, cek dulu nggak sih? Berarti cek di atas sini. Oke, cek di atas sini dulu berarti. If, hmm, if magnitudonya nol, bisa dikatakan kalau magnitudonya nol, sebenarnya sama dengan nol. Terus kalau terus atau ya, atau aja. Nol. Kalau kedalaman gempanya nol, ke sama dengan nol. Terus kalau jarak pandangnya ini nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Dan ya, dan ini pakai dan dan. Karena kalau salah satu aja kan nggak nyambung kan. Kalau ada gempa, tidak ada kedalaman gempa. Terus, dan hmm, statusnya tidak aktif, berarti S9 satu dan wilayah sudah ini aja, bagiannya aja. Hmm. Maka Ciot aman. Bisa kita tambahin, misalkan mau nambah di sini aman. Kalau aman, ngopi dulu nggak sih? Hmm. Ya, oke, mana sih? Kita coba running. Lanjut. Coba running. Hmm. Masukkan misalkan tadi aman ya. Aman di nol. Udah amannya di nol. Jarak yang bebas 34. Statusnya itu tidak aktif. Terus tinggi abunya 600. 600. Wilayah perkotaan. Ngopi dulu nggak sih? Aman. Tadi ini nggak dispasi nih. Nggak rapi ya. Kayak enak ya. Di jenis wilayah. Ini. Oh iya lah harus ini coba. Di jenis wilayah perkotaan. Loh, kok status gunung ya gitu kan? Bener banget tadi harus dikasih sini backslash n. Oke, coba lagi ya. Nah, besar ini misalkan magnitudonya lebih dari 7,5. Oh iya, ada juga nih. Nih, ada bahaya, bahaya. Ya, tinggal tambah aja di sini ya. Si out. Hmm, sini. Hmm, ekstrim, ekstrim. Kamu saran dan saran. Hmm,
Oke, segera evakuasi. Ya, kalau tsunami kan jadi tsunami. Terus selain terjadi tsunami, juga kalau terjadi gempa kuat, tidak mungkin dong, tidak ekstrim. Nah, erupsi besar juga tidak mungkin dong, tidak ekstrim. Nah, erupsi potensial, oh, erupsi potensial kan tidak ya? Nah, kalau ini, kalau ini kan sudah ada nih, misalnya masuk empat, jadi nggak perlu ini. Ini nggak perlu, ini nggak perlu ya. Terus yang ini pakai sedang, mbak, sedang, sedang aja sedang. Karena potensial. Nggak perlu lah, mau tahu kan? Berpotensi, soalnya bisa jadi ekstrim, aktivitas meningkat. Ini harus sedang, 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 yang tambah sedang ya. Oh, sedang soal itu lebih sedang. Karena dengan sama top ekstrim. Dah, nanti bisa kita input di sini. Input di sini nanti, misal itu tuh gempanya nih di bawah 7, di atasnya di 8 ya. Terus kedalamannya di atas 70, berarti 90. Kurang dari 70. Ya, kurang 8, kurang dari 70 berarti 80. Ya 70 aja lah, sebenarnya dekat. Jarak ke pantainya bebas ya 100. Jarak pantainya kurang dari 100, berarti 90. Status gunungnya bebas. Misalkan status gunungnya eh, tadi ya, awas ya, awas. Tinggi abunya bebas 9.000, 9.000. Wilayahnya juga pegunungan. Gempa kuat is slash n-nya. Salah salah slice tadi. Segera evakuasi dan juga akan terjadi erupsi besar. Nah, ya. Oke, oke, bentar, bentar, bentar. Kurang rapi. Ini salah nih. Ini aneh itu tadi. Slash n-nya mana? Ini di ekstrim. Gempa kuat. Hmm, ya, ini untuk erupsi-erupsi ini, kasih ini ya, enter, karakter enter. Ini namanya karakter enter. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk hasilnya, kayak ini. Bisa jadi aplikasi nih sebenarnya. Tinggal tambah dikit dari aplikasi lain. Bahasanya dari sini. Aman. Lanjut ke ini, ke perserokan. Udah makan waktu lama itu sudah jadi. Maaf. Nah, ini untuk perserokannya. Hop, hop, hop. Dari flowchart aja ya. Ini start. Kita masukin pertama itu magnitudonya. Masukin magnitudonya, terus kedalamannya, jaraknya. Ini statusnya, tingginya, wilayah. Kita masukin tadi. Terus, nah di sini, aduh. Terus di sini ada yang tadi, yang jika statusnya aman.
Ini aman sama ngopi dulu nggak sih? Yang tadi jika dia nol, terus kedalaman juga nol, maka dia aman. Terus nah di sini karena dia berbentuk tadi tuh if, if saja, if aja berarti di sini dia hmm, nggak nggak ada F-nya. Di sini harusnya ada F-nya, ada true false-nya. Itu kan di sini if aja, berarti ini kan if di dalam if, berarti tidak ada F-nya. Dia langsung menuju ke sini dan dia akan mengecek lagi apakah kurang dari nol. Ini kalau mau diintiin juga nggak apa-apa, sama aja deh. Apakah ini kurang dari nol dan lebih dari nol yang tadi kedalamannya? Jika itu data tidak valid. Yang data yang dimasukinnya ngawur ya di luar batas. Terus di sini jika tidak else if ya magnitudonya sekian yang syarat tadi. Jika benar tsunami, jika salah ngecek lagi apakah magnitudonya 6,5 atau dan kedalamannya itu kurang dari sama dengan 100. Jika iya, gempa kuat ekstrim segera evakuasi. Ini bentuk ah, yang munculnya. Cek lagi apakah status sama dengan 4. Jika iya, bisa. Cek lagi sampai tadi status 2 dan tingginya ada syaratnya 1000 tadi. Dan N akhir. Di sini, di sini nah, mulai dari sini bisa ditulis. Mulai dari sini bisa ditulis F ya. Ini agak salah tadi. F, F, F. Ini ini bentuknya belah ketupat. Ya, karena penulisannya terburu-buru mengejar waktu, jadi agak nggak rapi. Dah, ini tuh. Iya, sudokunnya. Sudokun sama kayak yang program, badannya ini pakai bahasa Pascal. Jadi ini kita input variabel var, magnitudo, jarak, kedalaman, status tinggi wilayah, tipe integer. Izin mulai. Read. Berarti kita input ini tadi magnitudo, kedalaman, jarak, status tinggi wilayahnya. Terus if, nah di sini tanda n tadi dirubah jadi AND. N dalam bahasa Inggrisnya. Ini, hmm, terus pakai then setelah if-nya. Syaratnya sama saja seperti yang sudah ditetapkan, disamain dengan yang ada di program. Write cetak pengganti cout, write read pengganti in ya. Else if tetap sama. Kalau atau itu pakai or. Ini kan kalau dia salah satu aja yang itu error kan. Jadi dia pakai or. Dan seterusnya ya disamain aja. Misalkan dia cout pakai write, in pakai read. Kalau else if atau else if, kalau n dia pakai AND, kalau or dia pakai OR, pakai bahasa Inggris, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sampai ke N. Aman. Mungkin itu saja untuk nomor 3. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.